Hari ini bersama Dokter Tirta, yang sudah tidak ada rambut panjangnya. Iya, ini lebih sabar. Kok auranya beda banget sih? Jadi kan beda rambut, beda aura. Oke, meskipun ini mobilnya habis rusak tadi. Ya itu bikin bete sih. Jadi jangan dibahas itu. Itu mobilnya kemarin tadi bocor full injektor ya di jalan. Jadi harus ditowing. Masih senyum loh. Iya. Sungguh aura yang sangat berbeda loh. Ini positive thinking kok gitu. Iya, Sudah gitu. bisa kontrol dan untuk memfilter supaya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Oh, oke. Iya. Selamat datang Dokter Tirta yang baru. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang. Ditahan gitu. Selamat datang Bang Radit yang seperti biasanya bijak. Sekarang dengar-dengar jadi ahli finansial ya. Hah? Maksudnya? Beberapa video Mas Radit itu masuk ke saya mengenai finansial. Oh. Money dial. Ya, suka sharing aja, bukan ahli. Oh, jadi dosen keuangan orangnya. Enggak. Itu brand yang baru. Enggak. Kok takut sih gue? Tapi hari ini karena ngomongin soal konten yang sering masuk ya tadi kan. Ya kan kalau konten gue kan masuknya kayak gitu. Iya benar, ya kan? masuk Sekarang kawan. Dokter Tirta konten yang masuk ke FYP gue. Yang mana ini? Ya makanya kita mau bahas. Ini kok mendekat. Ini jangan yang bahasa itu loh Bang. Enggak, bukan. Jangan video yang saya maksud loh nih. Yang mana tuh? Enggak, pokoknya jangan yang itu aja. Bukan. Oke. Satu nih katanya Dokter Tirta pernah bilang, ini kita mau bahas fakta dan mitos kesehatan biar orang-orang di sini tuh tercerahkan semua. Tapi benar atau tidak nih? Katanya pernah bilang minum air putih sebelum tidur itu kurang baik karena ginjal butuh istirahat. Loh, siapa yang bilang itu? Hah? Bukan? Oh, enggak, itu. Oh, ada itunya. Ada. Enggak, gitunya ya. itu kurang tepat, Mas. Oh, kurang tepat. Kurang tepat ya. Jadi yang betul itu adalah ginjal kita tuh tidak pernah istirahat. Oke. Ginjal kita tuh beraktivitas 24 jam nonstop. Oke. Tetapi saat tidur aktivitas ginjal cenderung berkurang. Oke. Karena kita kan istirahat. Sehingga ketika sebelum tidur minum air putih itu boleh, tapi sedikit saja, seteguk saja, agar untuk mencegah kita dehidrasi. Itu alasan kenapa setiap orang bangun tidur kita lemas. Terus kenapa lemas? Karena kita kehilangan cairan lewat nafas dan uap. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita minumnya kebanyakan, apa resikonya? Beser doang. Nanti pas subuh-subuh atau tengah malam kadang-kadang kebelet pipis. Tapi tidak ngebuat ginjal kerja berat. Berarti Dokter Tirta benci ginjal nih salah ya? Hah? Itu salah. Oh, salah. Itu mitos. Salah. Gilang nih. Iya. Salah. Bijak ya? Bijak. Itu salah. Oh, salah bisa, sekali. Itu kurang tepat ya. Iya, nggak bisa dipancing. Yang memperberat ya. kerja ginjal sebelum tidur itu adalah semua makanan dan minuman yang stimulan. Oke, which is apa? Kopi? Betul, kopi. Misalkan kita minum kopi sebelum tidur, bukan nggak tidurnya, tetapi karena kopi ada zat bernama kafein dan kafein itu diuretik, akhirnya kita baru mau mulai tidur kebelet pipis lagi, jadi nggak bisa deep sleep, Pak. Berarti mending dihindari? Ya, hindari minum kopi 2 jam atau 2 jam sebelum tidur. Kalau misalnya 10 menit sebelum tidur, Apa? saya bikin kopi nih. Kopinya saya taruh di sendok teh, cuma setetes gini terus gini. Boleh nggak? Jangan Bang ya. Jangan. Even itu setetes tetap ada efeknya. Oh, nggak boleh juga? Ya jangan, kan tetap ada kafeinnya Bang. Oh, oke, setetes juga nggak boleh. Ya makanya kopi itu biasa diminum saat awal hari, menyambut hari subuh gitu kan. Oke. Ya atau siang hari. Karena ketika siang hari kita tuh cenderung fisik itu sudah di hormonnya titik terendah. Jadi kafeinnya buat mood booster aman. Tapi kalau malam saya masih nggak logis ngapain orang ngopi itu malam-malam, Pak. Oh, jadi nggak usah ya? Dihindarin. Oke. Karena akan mengganggu sistematika kerja kardiovaskular atau jantung. Oke. Kalau kopi yang ditaruh di kepala? Kopi ya. masih senyum ya? Tidur Masih pakai senyum. kopiah tuh kurang nyaman ya Bang. Oh ya? iya. Kurang nyaman. Nggak nyaman ya. Kalau tadi kalau tidur pakai kopiah tuh kayaknya kurang nyaman. Iya, Bang. iya. Nanti akan cenderung membuat nyangkut nanti di kepala. Betul. Aduh, soft spoken banget. Ya. Kan beda rambut, Bener. beda branding kita Bang. Ngomong-ngomong tidur, kenapa bapak-bapak kalau misalnya bangun tidur, dia kan bisa bangun tidur nih, terus dia gini, terus dia berdiri, dia duduk di samping kasur, terus dia kayak gini. Nah, baru dia beraktivitas. Kenapa? Kenapa nggak kayak misalnya anak muda kan kayak bangun tidur, gitu. Bapak-bapak tuh kayak, gitu. Saya dari muda nggak
langsung gitu. Oh, enggak? Sama juga. Oh, Jadi kenapa bapak-bapak seperti itu sebenarnya istilah orang awamnya kan mengumpulkan nyawa. nah iya. Bukan, tapi Oh, bukan. istilah awalnya itu sebenarnya ketika kita tidur, kita kan tiduran itu ada yang namanya gravitasi ya Bang. Oke. Perubahan tekanan darah dikarenakan postur atau perubahan postur tubuh disebut atau hipertensi ortostatik. Oke. Jadi kalau kita tiduran, kita langsung beraktivitas, itu bisa blackout. Karena kita dari tidur, pembuluh darah kita kan tiduran gini kan, gravitasi, terus kita langsung berdiri. Kan terpengaruh gravitasi Bang. Itu belum sampai ke otak, ya suplai ke otak tidak maksimal. Oke. Sehingga ketika bangun tidur memang betul, paling benar jangan langsung berdiri. Tiduran dulu, stretching, itu supaya stabil, baru berdiri, biar mencegah blackout. Karena Oke. semakin kita tua, apa yang berpengaruh? Elastisitas pembuluh darah, terutama pembuluh darah vena. Jadi kalau kita semakin tua, pembuluh darah venanya itu terhambat, kita semakin kendur, beda sama arteri yang dia kuat. Kalau vena itu cuma mengandalkan katup, semakin tua kita tuh peregangan venanya semakin minimal. Oke. Nah kalau misalkan kita bangun tidur pas bapak-bapak, kita langsung tidur, wah jegagi gitu. Heeh. Itu kemungkinan besar antara banyak tagihan. Itu beneran. Beneran. Ah, telat deadline dimarahi atasan atau sejawat. Betul. Telat. Yang ketiga ya bisa pingsan, blackout. Oke, itu yang paling parah kan? Blackout. Aneh juga ya kalau dia baru bangun tidur terus dia gini kayak kan kayak Ya kenapa ditanya tadi Bang? ya enggak kan. Ya misalnya kan gitu, maksudnya gitu. Pernah nggak kayak gini deh, kayak habis duduk lama, Heeh. duduk lama kayak misal duduk-duduk aja, santai ngopi teras, terus langsung berdiri, terus Iya, hitam kan? Atau Iya. kunang-kunang? ya kunang-kunang itu karena ortostatik. Jadi Oh. dari pembuluh darah venanya telat nyampenya. Itu biasa terjadi semakin berumur semakin kayak gitu. Makanya buat para lansia 55 tahun ke atas itu kadang ada yang duduk pelan-pelan karena memang dia belum terlatih. Dan yang ngebuat pembuluh darah vena itu stable adalah angkat beban. Jadi otot-ototnya itu bisa memacu kontraksi sehingga angkat bebannya bagus. Biar pembuluh darah venanya bisa menyalurkan darahnya secara lancar. Nah, ini kemarin kan mau main padel nih. Terus istri bilang, "Kamu jangan ini ya, pas main padel jangan ngambil bola." Hah? Dia bilang gitu. Hati-hati kalau ngambil bola. Karena banyak Oh. orang meninggal pas ngambil bola. Nah, terus gue bilang tuh, kayak itu bukan soal ngambil bolanya. Mungkin dia lagi udah mau pingsan, mau ada serangan jantung, kebetulan dia lagi nunduk, baru dia pingsan. Nah, sebenarnya yang mana? Betul yang pendapatmu. Oke. Yang kedua. Jadi kemarin ada ini Bang, ada berita di Threads akhirnya kan aku pernah edukasi bahwa olahraga apapun yang berkompetisi ada lawannya, itu akan berisiko karena dia high intensity. Oke. Nah, akhirnya kemarin ada beberapa yang share, ada yang wafat setelah main padel. Oh ya? Ya karena ya, yang disalahin padel ya enggak. Sebenarnya resiko kematian satu olahraga itu terjadi di olahraga apapun. Oke. Nggak hanya padel, tenis pun iya, bola pun iya. Dikarenakan tubuhnya tuh nggak siap. Tubuhnya nggak pernah olahraga, terus dikasih olahraga yang atau sport yang memang dia high intensity. Padel tuh high intensity loh Bang. Apalagi kalau ambisius ya. Karena kan gerakannya dia tidak statis, nggak kayak lari. Lari itu statis, jadi kayak heart rate-nya segitu aja. Angkat beban juga statis. Jadi naik, turun, rest, naik lagi. Nah padel itu kadang lari, kadang berhenti, sama kayak tenis. Nah itu justru akan berisiko bagi orang yang kardiovaskular atau jantungnya nggak fit, itu bisa kena serangan jantung. Oke. Jadi benar jawabannya, kalau bagi orang yang secara jantung dia fit, dia ngambil bola tuh fit-fit aja. Yang bahaya tuh kalau dia tidak ada basic fitness, gaya hidupnya masih jelek, dia olahraganya sebenarnya basic, aktivitas fisiknya nggak bagus, tiba-tiba ambisius. Main padel. Ya dan itu ketika dia kecapean, dia ngambil bola bisa blackout. Berarti bukan karena ngambil bolanya kan? Bukan, Oh. karena basic fitness levelnya nggak bagus sehingga sistem kardiovaskularnya atau sistem peredaran darahnya not good. Dan itu sangat bahaya banget kalau dipaksain. Oke. Kalau misal dia sistem peredaran darahnya not good, ya dia main padel harusnya santai, jangan ambisius. Oke. Dibuat fun, jadi dopamin boosternya santai. Yang ambisius kan kita lihat ada tuh nggak hanya, aku lihat kemarin yang kehilangan poin nyalahin partnernya. Wah, itu nggak bener tuh. Itu sering terjadi. Iya. Cuman kalau udah ambisius gitu berarti ada risiko, berarti kompetitif. Nah kalau udah kompetitif, lihat sejarahnya apakah dia rutin lari, rutin angkat beban, gaya hidupnya gimana. Kalau ternyata dia kompetitif tapi historinya not good, fitness level, wah guling. Ya karena dia kompetitif, maka dia bisa maksain diri kan. Betul, guling nanti yang ada. Iya, tapi sekarang jarang sih orang lagi main padel marahin itu. Paling cuma kayak
gitu biasanya. Tapi nanti di-kick dari grup Bang itu. Ya dari reclub ya. Di-kick. Biasanya. Jadi padel tuh malah menurutku karena dia sangat kompetitif dan nyari 1 poin itu susah. Aku nggak main padel, tapi ngelihat bahwa nyari 1 poin itu susah. Seru sih. Itu yang membuat area heart rate-nya dia zona 3, zona 4, zona 1 lagi, zona 3, zona 4, nah gitu. Padahal orang bilang lebih ringan main padel, makanya padel cocok buat orang tua. Ternyata nggak juga ya? No, enggak. Semua olahraga tuh ringan asal nggak ambisius. Tapi memang aku ya ada beberapa olahraga yang basicnya tuh sangat berat. Tenis tuh terutama berat. Berarti dibanding padel, tenis lebih... Enggak, dua-duanya akan susah kalau misalkan kompetitif. Oke. Kalau misalkan kalian newcomer ya jangan terlalu ambisius di olahraga apapun. Catur aja bisa jadi susah Bang kalau pakai emosi Bang. Iya bener sih. Tinju jadinya itu Bang. Kan ada kan catur gabung tinju? Chess boxing? Ya ada Bang. Ada kan? Ada Itu sih. seru banget loh. Oh pernah main? Enggak pernah main. Main sama Panji ya yang skakmat itu. Ah, enggak, bukan. Enggak. Kalau Panji emang layak digebukin. Loh, Cuman oh gitu? ya enggak kan ini dia kan Apa? enggak tahu. Mentok. Bodoh amat. Oke, gini nih. Jadi 3 tahun lalu gue pernah cek jantung. Itu pakai yang tahu nggak yang anget-anget di dada itu? EKG. Apa? Ekokardiografi apa? Ya pokoknya itulah. Ada 2, EKG atau ekokardiografi. Salon pas sih waktu itu sih. Bener pakai anget-anget gitu. Dia anget-anget yang cairan di infus. Ya terus difoto CT scan ya. Oh, CT MRI jantung. CT scan. CT jantung. Oh, ekokardiografi benar, Ya, eko. Tes treadmill, nggak ada penyumbatan, Aman loh. jantung aman segala macam. Nah makanya pas mau main futsal lagi udah merasa tenang-tenang aja. Betul. Pertanyaan, bener nggak kalau udah nggak ada, kan semua normal nih. Iya ya. Kemungkinan kena serangan jantungnya di usia sekarang meskipun itu udah semua normal masih adakah atau itu hanya untuk orang yang udah punya bakat penyumbatan? Ini pertanyaan bagus. Jadi itu namanya mitigasi risiko. Sama kayak di dunia finance. Kita tidak bisa menghilangkan risiko sampai 0. Betul. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol dan meminimalisir. Ih, emang temennya Timothy Ronald nih luar biasa. gitu tuh? Lo kan emang temenan. Ya kemarin partneran di podcast. iya. Tapi Iya, kan teman. Bener kan? Abang temenan juga kan? Iya dong. Temenan. Jadi jadi yang dilakuin Bang Radit itu sudah meminimalisir mitigasi risiko. Oke. Oh ternyata aman nih. Tapi kita tidak bisa menghilangkan risiko itu menjadi 0. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa cek genetik. Oke. Ada beberapa hal yang tiba-tiba genetiknya itu bakat buat, oh ternyata kekentalan darahnya di atas normal. Oh ternyata di pembuluh darah kapiler X, elastisitas pembuluh darahnya kaku, nggak bagus. Nah, itu bisa terjadi. Oke. Dan ada kalau di dunia olahraga ada yang namanya kardiomegali. Jadi pembesaran jantung karena secara genetik. Dan itu kejadian rata-rata di atlet gitu. Jadi kan jantungnya itu sudah besar tapi dia nggak tahu. Terus akhirnya ketika dipaksa terus tambah besar kan serangan. Itu terjadi di beberapa atlet. Oke. Jadi kita nggak bisa meminimalisir genetik, tapi dengan cara check up itu kita bisa memitigasi risiko sehingga oh ternyata aku aman ya, setidaknya risiko untuk serangan jantungnya kecil. Walaupun itu kita tidak boleh berlebihan kalau kita bukan atlet. Kalau atlet boleh berlebihan karena mereka sudah tahu risikonya. Sama seperti orang finance kan, high risk, high return. Kamu udah masuk ya kamu udah tahu dong resikonya gede berarti returnnya gede. Ketika kamu kena di resiko gede ini ya jangan marah. Oke. Nah sama di kesehatan, kalau kamu sudah tahu jadi atlet risikonya gede, maka risikonya terberat kamu tahu death gitu. Berarti yang sempat ada potongan podcast Dr. Tirta bilang saya sudah berubah. Dulu saya pas masih muda tuh saya betul. paling benar. Gini. Betul. Berarti sekarang udah bisa lihat sudut pandang orang gitu. Iya. Ada perubahan itu berarti. Perubahan itu gara-gara beberapa buku yang aku baca sama netizen. Jadi itu yang namanya paradigma shift. Nah itu nanti bisa di konten lain tuh. Oke. Jadi dari buku yang aku baca, Bisa yang baca, sih. manusia bisa ada minum susu juga nanti di tengah itu. minum susu sambil kita baca buku ya. Iya. Terus. Jadi dari buku yang aku baca, ternyata perkembangan manusia itu bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara emosional. Nah, di masa kecil sampai dia masa dewasa itu ada prinsip yang berubah. Itu yang dinamakan paradigma shift. Oke. Nah, kalau dia tidak pernah mengalami live event atau dia tidak pernah ngobrol sama orang, maka POV-nya itu akan dipegang terus sampai mati. Dan ciri khasnya adalah dia sulit menerima POV orang.
Nah, sampai akhirnya kalau dia ada live event, dia akan mulai listening to people, listening to other people opinion, sehingga dia nanti akan mulai terbuka dan mengalami paradigma shift. Nah, paradigma shift ini yang terjadi di aku. Jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami atau perkembangan perubahan prinsip seiring usianya berubah. Dr. Tirta yang sekarang itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada Dr. Tirta umur 25. Tapi kalau disuruh ngulang, aku tidak akan membiarkan yang 25 ini berubah. Ya biarin dia kayak gitu. Ya. Daripada nanti kalau dia kayak gitu, nanti umur 35 aku belum bisa kayak gini. Pertanyaannya, live eventnya apa berarti? Nyaris mati. Oh iya? Ya, pas gue jarak jauh, itu nyaris mati. Wow. Live event 2 kali yang membuat aku berubah itu adalah ketika aku gue jarak jauh di event namanya Audax tuh 1200, aku pingsan di KM 300. Terus pas pingsan itu ditolong sama warga. Ternyata heart rate-ku 220 BPM. Astaga. Masih hidup, arogan. Karena masih remuk lah. Terus habis itu aku check up. Ternyata VO2 max-ku hancur lebur di situ. Dan di situ aku bersyukur aku masih dikasih kehidupan. Ternyata VO2 max-ku hancur lebur karena aku nggak pernah berhenti ngerokok, gaya hidupku berantakan. Itu yang membuat aku paradigma shift berubah dan aku mulai menerapkan berarti itu yang pertama. Yang kedua, ketika gue jarak jauh Jogja Jakarta, aku ditolong berkali-kali sama orang yang nggak tahu aku siapa. Dan itu yang membuat akhirnya aku tahu bahwa ternyata follower itu hanya dunia maya. At the end ketika di jalanan ada beberapa orang yang nggak tahu kamu siapa dan menolong kamu tanpa pamrih. Nah, 2 hal inilah yang membuat aku agak hati-hati dalam bertindak. Karena kita nggak tahu, siapa tahu dia followernya cuma 10, tapi di jalanan dia bisa menolongmu. Dan akhirnya kesimpulan ketiga adalah don't burn the bridge. Jadi misalkan kamu benci sama orang, jangan benci 100%. Karena bisa saja orang yang benci ini akan membantumu, tapi kalau kamu sudah dendam, kamu bakar jembatannya, ya kamu nggak punya siapa-siapa lagi. Gokil. Itu pas live event 2 itu agak berubah. Jadi terus yang akhirnya terakhir itu karena aku terlalu nyenggol banyak orang pada benci. Itu kan satu orang benci nggak apa-apa. Lama-lama kok banyak yang benci ya. Lama nih. Akhirnya kan sulit nongkrong. Akhirnya mulai kita listen to other people opinion. Aku mulai tanya sama satu teman baikku. Ternyata resek. Dia bilang kamu resek. Kita tahu kamu pintar tapi kamu resek. Semua hal dibahas. Habis itu aku sekolah lagi. Di sekolah S2, ketemu dosen-dosen lebih pinter. Dari situ dosen-dosen, guru-guru ini menasihatiku hanya untuk fokus ke 2 hal yang aku tahu. Kalau nggak health, bisnis. That's sampai sekarang. Gila ya. Itu yang S2 itu aku masih ingat guru-guruku dari Profesor Yos, terus Bu Yuniros, Profesor Sony, terus habis itu ada Bu Nila. Itu seangkatanku tapi udah PhD. Wow. Jadi padahal aku belum. Nah dari situ kayak mereka ngajarin ilmu-ilmu. Nah kalau aku nggak belajar lagi, nggak sekolah, nggak baca buku atau nggak melihat opini orang di medsos, aku nggak akan kayak gini. Dan itu berguna banget akhirnya buat defense mechanism ke anakku. Jadi anakku tahu. Untungnya aku berubah sebelum anakku umur 4 tahun. Kalau enggak? Ya dia akan meniru gayaku lah sampai sekarang. Brutal nanti jadinya. Dan nanti aku akhirnya menghadapi 2 kali Tirta lah. Anakku 2 cowok semua. Iya ya. Yang berhadapan langsung kitanya lagi. Iya, dan dulu tuh kan aku sempet jengkel sama bapakku. Umur 16 tuh aku jengkel sama bapakku. Rebel kan. Aku nganggap bapakku tuh adalah orang yang paling diktator lah. Dan sekarang aku mendapat posisi itu dengan 2 anakku. Anak-anak ini menganggap Dr. Tirta diktator. Sempat. Iya. Sekarang udah enggak karena sering ngobrol di meja makan. Wow. Jadi filosofi pendidikanku adalah ada satu hal yang nggak didapat dari bapakku sama aku. Jadi bapakku itu dia sibuk bekerja karena dulu aku jengkel banget dan aku dapat POV-nya baru pas aku kuliah. Ternyata dia sibuk bekerja buat nabung supaya aku sekarang bisa stable. Jadi aku termasuk privilege. Jadi aku bisa sekolah, nggak khawatir cari rumah. Itu gunanya bapakku cari uang terus dulu. Nah, tapi gapku sama bapakku jadi jauh. Jadi aku jarang cerita. Akhirnya itu yang kuubah. Pendidikannya tetap sama, tetapi aku membiasain aku sama anakku tuh selalu makan di meja makan kalau di rumah. Jadi aku sama anakku tuh kalau pas lagi main-main, tapi pas di meja makan nggak boleh ada yang bawa HP dan semua harus ngobrol di situ. Disitulah titik anakku terbuka sama aku. Dia cerita soal temennya, bapak temennya, diajak ngapain, main apa, itu cerita di situ. Dan itu yang mulai terasa mulai berubah. Tapi ketika aku kerja, ya dia nggak ganggu, dia tahu karena bapak aku tuh dulu pas kecil suka ngajak aku ke kantor. Ke bank karena dia perbankan. Jadi aku tahu dia ngapain cari uangnya. Itu yang aku lakuin ke anakku. Jadi dari kelas dia TK 0 besar, dia tak ajak ke kantor, ke tokoku Susencare untuk tahu aku cari uangnya gimana. Ngikut ini ya, ngikut pekerjaan, ngelihat kita. Iya, jadi akhirnya
Dia tahu bahwa ketika aku di Jakarta, karena dia di Jogja, anakku, dia tahu aku cari uang untuk buat mereka. Jadi mereka nggak sia-siain itu. Oke. Ini anaknya? Bukan. Oh, bukan. Ini lebih mirip Thomas Alva Edison. Wah, iya banget ya. Kalau Dokter Tirta yang dulu tidak akan mau ngasih obrolan meja makan itu. Enggak. Karena Aku sibuk sama diriku sendiri sama karir. wow, berarti umur itu memang pendewasaan yang luar biasa juga. Live event. Live Ada event soalnya aja. orang dewasa yang dia itu, nah yang namanya paradigma shifting itu ternyata tidak terkait umur bang dari buku yang ku baca. I see. Jadi I see. ada orang tua yang karena dia circle-nya sempit, dia megang POV-nya sampai mati. Jadi dia kayak gitu terus sampai tua. Jadi orang tuanya umurnya udah 55 tapi resek. Iya. Dan banyak juga sih. Iya, itu yang terjadi sekarang karena mungkin di parentingnya dia tidak ada live event atau suatu kondisi yang membuat dia bisa mendengarkan atau tahu sepatu orang lain. Oke. Nah, aku bersyukurnya, makanya aku bilang untungnya ada Dokter Tirta rambut pink, jadi aku tahu POV orang. Aduh, untungnya ternyata. Dan aku mulai acceptance di fase itu. Dulu kan yang pas gondrong aku masih marah-marah tuh. Bener. Sekarang fasenya acceptance. Oh, berarti kalau nggak ada Tirta rambut pink nggak ada sekarang. Jadi yang bisa aku lakuin hanya memperbanyak obrolan sama orang supaya obrolan ini berguna buat anakku kelak. Bener. Karena kan anak-anak zaman sekarang new gen ini kan mereka kreatif ya. Pol. Dan banyak gebrakannya juga kan. Ya, salah satunya vote clippernya Tirta tuh gak dibayar, diedit semua aku. Muka aku tuh yang edit semua anak-anak Gen Alpha itu. Oh ya? Anak-anak SMP. Yang ngeklip. Yang ngeklip yang aku dibuat Tirta Pong, Tirta Core. Aku juga itu gara-gara gini ceritanya. Oke, Kayaknya gara-gara aku nongkrong terus sama anakku. Anakku tuh selalu cerita game-game yang lagi trending di kelasnya. Oke. Kayak contoh dia anomali. Anomali tahu. Anomali tung. Itu banyak, ada utung-tung, ada berber patapim, lirila, cappuccino assassina, kayak cappuccino ballerina, cappuccino assassino. Iya. Ya. Itu tuh sebenarnya adalah game tebak-tebakan di anak kecil. Nah, setiap ada lagunya Pong juga. Lagu-lagu Pong. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pong. Apa sih lagu Pong? Kalian tahu? Nggak ada yang tahu. Ya Montagem, nggak tahu. Montagem Bailau, Montagem Ladrau. Nggak tahu. Kayaknya Itu paketnya tuh kebanyakan. Enggak, itu trending di kalangan Gen Alpha karena itu dibuat soundtrack highlight FIFA. Lagunya gimana sih? Na. Toma. Oh nggak tahu. Nggak, wah ini tak Nggak, di juga- ruangan ini ini tahu. nggak kena copyright kok. Lagu ini nggak kena copyright, makanya aku bilang coffee shop kalau kena nggak copyright mainin lagu Pong. Lagunya kayak Iya gini. boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini biasanya itu dibuat lagunya cuplikannya CR7 ngegolin. Esse é o Atlas, é o brabo da putaria. Nggak tahu. Nggak Ini tahu. anak kecil yang ini. Nggak tahu. Itu Yang ini pasti tahu dong kalau ini Paso Bemso pasti tahu dong. Ini yang mainin anak SMP bang? nggak tahu. Bernadia. Enggak bang. Bernadia aja deh, ngerti gue. Ini denger ini. Ini tidak kena copyright, jadi teman-teman coffee shop mainin ini. Nah, gara-gara aku sering ngobrol di meja makan tentang FIFA. Nah, di TikTok tuh aku sering repost itu. Ceritanya gitu, aku sering repost soundtrack ini. Gara-gara aku kalau nonton TikTok. Jadi gini filosofiku, daripada anakku main short video sama temennya, Iya. lebih baik nonton bareng sama bapaknya. Nonton TikTok bareng. Yoi, Oke. Oke. Terus akhirnya repost. Akhirnya aku sering merepost video yang soundtracknya diserengin anakku. Oke. Nah ini seneng nih, yang nonton. Wih seru ya, Dokter Tirta paham. Dibuatin clipper soundtracknya itu. Nih contohnya. Saya dibuatin clipper kemarin. Dokter Tirta Core kurang ajar. Mereka Nggak ngasih dibayar. tahu nggak? Maksudnya ngasih tahu nggak? Dokter, ini aku buatin ya. Enggak, mereka langsung bilang OTW Dokter Tirta repost in 3, 2, 1. Beneran di repost. Wah gila generasi sekarang ya. Dokter Oh, Tirta ini. sebelum umroh, Dokter Tirta setelah umroh. Saya nggak tahu nih yang buat siapa, coy. Ini nggak tahu. Nggak pernah ketemu juga. Maksudnya Nggak pernah. di real life nggak pernah. ketemu. Tapi mereka tuh suka diapresiasi dengan cara rata-rata aku download, terus Oke. aku repost di medsos. Oke. Dan aku kasih kredit ke mereka. Dan ternyata tuh aku pikir mereka tuh seumuran. Nih.
Ini yang buatin tuh Zeronic video editor. Berapa juta bos? 7 bang. Yang buatin anak SMA ini. Nah ternyata lagu yang disukain anakku itu memang setongkrongan dari SMP SMA tuh suka semua. Karena itu menjadi soundtrack FIFA. Nah aku itu tahu itu gara-gara sering ngobrol sama anakku di meja makan. I see. Jadi mereka tuh sering cerita sambil aku makan. Kamu ada apa kemarin di sekolah? Ini pak main bola pak, bla 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 bla. Ini pak FIFA-nya keren pak. Ya udah resikonya mereka nggak suka Liverpool aja. Tapi kan lagi juara. Nggak suka mereka, tetap benci. Mereka tetap suka itu Real Madrid. Buktinya pemain papa ke Real Madrid kan, ya. Gratis pula. Habis aku di situ. Ya Allah sedih juga sih. Adiknya Barcelona. Berantem. Nah gara-gara itulah, gara-gara sering ngobrol di meja makan, kita tuh kayak habitnya bareng terus. Itu yang membuat aku tahu lagu apa yang disukain anakku, terus aku sering repost, jadinya relate. Tapi kalau dilihat deh, kayak zaman dulu ya, cara kita ngasih yang terbaik buat anak lah ya. Itu kan kayak makanan lah. Makan itu kan kita dengar-dengar tuh dari tetangga, makan ini bagus apa segala macam. Sekarang kan kita lihatnya dari gizi. Kalau di kemasan kan ada gizi segala macam. Nah, kalau Dokter Tirta sendiri itu segitunya nggak buat anak gitu. Maksudnya makanan diperhatiin, terus tadi kan kalau mau TikTokan harus bareng. Seketat apa ngecek-ngeceknya itu? Kalau aku seketat, aku tidak purely harus real food. Oke. Tapi yang penting tidak ultra processed food. Oke. Aku menghindari makanan ultra processed food dari kecil. Karena itu akan membuat anak menjadi addicted dan gizinya itu minimal. Ya boleh makan ultra processed food as a reward. Jadi misal ada mie instan, ada nugget, ada sosis. Mereka pasti pengen, tapi kuanggap itu reward. Kamu boleh makan ini kalau misal kamu achieve sesuatu di kelas atau kamu karena mereka suka main futsal sama renang ya. Nah jadi ya di rumah kulkas itu yang nentuin isi makanan aku. Oke, berarti yang beli semua mereka nggak dapat akses tuh untuk membeli makanan dan naruh nggak? Aku yang nentuin aku yang mengajari mereka namanya brainwashing atau namanya gastro brain doctrine ya. Oke. Jadi aku mendoktrin makanan-makanan yang mereka suka. Jadi kayak contoh di rumah itu selalu ada daging merah dan daging putih. Harus. Daging merah itu dari sapi supaya taringnya tumbuh semua, daging putih itu dari ayam dan ikan. Anakku yang kedua sempat gak mau makan sapi, terus ku ceramain tiap hari. Oh, kenapa dia nggak mau makan sapi? Karena dikunyah susah. Ya kan harus disembelih dulu kan? Iya, maksudnya makan daging sapi sudah dimasak, dipotong kecil-kecil. Oh iya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kalau masih hidup susah dikunyah. Betul sih. Jadi menakutkan nanti ya. Kanibal. Iya, benar. Pemucaan setan ya. Iya, tarik napas ya. Ya oke. Dan dia akhirnya mau mulai makan daging sapi setelah kemarin kejadian dia mau naik kora-kora di Dufan 4 bulan yang lalu. Oke. Nggak boleh karena tingginya 117. Sementara kakaknya udah boleh karena tinggi 128. Ngambek dia. Aku nggak bisa aku naik. Itu beneran. Aku share di X sama di thread marah-marah. Dia marah-marah. Terus akhirnya ya karena tinggimu belum cukup. Aku udah makan banyak. Kok tinggiku nggak nambah? Tadi pagi makan banyak. Kok sore nggak nambah-nambah? Mulai dongkol kan. Mulai dongkol. Dia mulai tenang. Tantrum. Terus akhirnya aku biarin aja. Terus akhirnya malam pas match makan. Lihat. Kamu daging sapi aja nggak mau makan. Terus gimana mau gede? Kamu ikan milih, kamu maunya kalau nggak telur ayam tok, ya kurang. Makanan bagus tuh dagingnya variatif. Mereka ngerti. Terus besoknya mau makan sapi, even ngunyahnya lama banget. Oke. Soalnya kalau dia tidak dididik makan daging-dagingan dari kecil, dia nanti taringnya nggak bisa berubah nanti struktur gigi bang. Sengaruh itu? Iya bang. Oke. Nah dari situlah mulai makanan variatif. Nah terus kayak mie instan kapan boleh makan? Boleh, asal menjadi reward. Contoh kemarin anakku yang pertama namanya Alfa, dia dalam satu hari itu kegiatannya padat. Ada sekolah, ada ngaji, terus dia ada les futsal yang banyak. Setelah les futsal capek banget, dia capek banget. Aku tahu dia capek karena aku yang jemput. Kamu apa? Makan mie, wah pengen banget lah. Ya mie tapi telur 4. Oh, oke. Mie tapi telur 4. Terus bagi reward ini jatah bulanan kamu pakai ya. Dia hanya boleh makan mie instan tuh sebulan 2 kali. Dia pakai sekali saat itu. Ya udah, jadi reward. Oke. Karena dia udah mulai tahu. Nah terus ya habitnya aku akan mulai terangkan. Ini pecel lele yang papa suka itu. Ada yang bakar di daerah Gejayan atas, dia makan. Jadi dia tahu. Tak didik bahwa makanan sehat tuh seperti ini. Dan mereka tuh jarang banget makan pasti dibersihin. Jarang banget nyisa. Oh, ya harus menghargai makanan. Ya suka gak suka telan dulu. Kalau gak suka baru bilang. Jadi jangan gak suka harus dilepeh. Itu didikannya. Make sense. Dan anakku malah yang pertama lebih hebat karena dia bisa makan hati. Kalau aku gak bisa. Oke. Hati ayam.
bukan hati manusia. Iya, Tak iya. perjelas ya. Iya, enggak, iya. Saya juga nggak mau respon sih tadi. Iya. Ya kan? Iya. Dan dia nggak suka sate usus karena aku terangin di YouTube usus tuh tempat produksi tai. Jadi kalau ada nawarin temanmu sate usus jangan. Dan itu kebiasaan kita kan kasih uang saku ke anak. Jadi di les-lesan dia pasti beli daging. Dia selalu beli chicken karage atau chicken katsu. Enak sih. Kalau ditanya kenapa pesennya ini terus, kata papa harus makan dada ayam. Oh, Nyampe. udah mulai ini nih ke doktrin nih. Nyampe sama susu. Anakku Oke. juga tanya, kok badanku nggak gede-gede? Ya kamu mau minum susu protein. Ya akhirnya dia request susu protein ke dokter anaknya. Oke. Ngomong-ngomong soal usus, kalau susu ada rekomendasi nggak? Kan usus dibalik susu. Usus dibalik susu. Iya juga ya. Anjir. Iya. Heeh. Aku baru tahu itu ya. Iya kan usus balik susu. Ini podcast apa sih? Personanya. Oh dong. iya, nggak boleh. Oke. Nggak, soalnya gini. Ah. Ke susunya deh, susu dulu deh. Susu. Susu itu kaitannya sama pencernaan, sama anak tuh gimana? Menarik. Jadi usus itu aku tanya sama beneran dokter anak sama bedah digesti. Oke. Seniorku yang jawab bedah digesti itu adalah dokter Agung, itu seniorku di rumah sakit UGM. Beliau tuh jawab bahwa anak kecil tuh makanan harus variatif. Oke. Karena di dalam usus tuh ada mikroorganisme yang kadang bermanfaat bagi tubuh dan mereka tuh berkomunitas. Susu itu adalah salah satu hal yang komponen penting karena dia ada mengandung komposisi namanya protein. Dan protein itu selain didapatkan di daging bisa didapatkan di susu. Jadi makanannya variatif. Sehingga anak ini gizinya akan terpenuhi terus. Nah yang kesalahan kita sebagai orang tua adalah kita tuh memaksakan makanan dewasa ke anak kecil. Oke. Padahal belum siap giginya. Oh. Dan akhirnya ya anak kecil ini gizinya jadi nggak terpenuhi. Contoh, kita tuh bisa makan steak gede-gede. Anak kecil belum siap, harus kecil-kecil. Gitu. Kadang bumbu-bumbuan tuh sensitif, jangan dikasih cabai, nanti mencret. Iya. Jadi ya tetap anakku akhirnya, aku tanya akhirnya ke dokter anak poli tumbuh kembang. Karena biar berat badan anakku bisa lebih atletis gitu lah. Karena dia kan hobi futsal sama renang. Dia kalah tinggi sama teman-teman yang 2 tahun di atasnya. Dia pengen ngejar. Ternyata dokter anakku tuh beneran ngasih susu. Salah satunya sebagai untuk ngejar tumbuh kembang anak. Selain makanan variatif. Oke. Jadi memang penting. Nah, tetapi bagi beberapa anak yang intoleransi laktos, itu susunya khusus, kalau nggak diare dia. Iya, karena ada beberapa orang yang punya kondisi kayak gitu juga kan. Ya, dan nah ini yang lucu, kita harus memilih susu yang kandungan gulanya tuh minimal. Oh, I see. Itu sama kita orang dewasa, susu whey protein, tapi kalau gulanya gede ya not good. Ya, karena ada whey kan ada yang dikasih rasa-rasa kan biasanya. Ya, tuh. karena gula-gula tambahan itu kalau buat orang dewasa masih bermanfaat karena dia buat aktivitas fisik. Oke. Nah, kalau buat anak kecil terlalu dini dikasihkan gula tambahan, itu akan membuat dia jadi hyperreaktif. Oke. Jadi dia akan kayak sugar rush itu, aktif Iya, kali, iya. energinya nggak bisa habis. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal susu nih, ini kita ada susu bebelak. Walah, Leng. Kaget ya? Kaget sekali saya. Kaget ya? Kaget saya. Kaget ya. Nah, ini ada susu formula cair bebelak. Cuman saya pengen nanya dulu nih, dokter. DHA nih apa ya DHA nih ya? Ya, ini sebenarnya ranahnya dokter anak, Bang. Cuma dia ini adalah sebuah mikronutrien yang dibutuhkan untuk perkembangan otak pada anak. Gold Oke. standar. Karena kan ketika anak tuh ada fase namanya golden development. Karena itu Oke. perkembangan otaknya pesat, perkembangan fisiknya juga pesat. Jadi semakin banyak DHA-nya semakin bagus dong? Tercukupi. Oh, tercukupi. Dan DHA itu kan gak hanya terdapat pada susu, tapi juga di makanan. Cuman Oke. supaya seimbang, kembali lagi ke poin pertama, pola makanan atau gizi seimbang itu adalah makanan minuman yang variatif. Oke. Dan poin utamanya langsung tak lihat adalah gula. Yang penting gula tambahannya itu, Oh, ini kita langsung lihat di sini nih. sukrose Oh, itu iya, harus isi. mendekati nol. Harus Oke. mendekati nol. Tapi biasanya kalau nggak ada gulanya rasanya kurang. Kita coba kali ya. Ya inilah ciri khasnya. Sebelum anak minum, bapak harus ikut minum, Bang. Oke. Jadi jangan sok-sokan, ayo kamu makan. Ternyata bapaknya nggak suka. Bener. Nanti anaknya bantah, papa nggak suka, kok maksa-maksa aku minum? Saya pernah digituin. Jadi kita paksa aja, kita Iya. minum bersama. Iya. Ini bapak-bapak minum susu sebelum diberikan ke anak. Jadi semua makanan juga kayak gitu kalau di rumah. Iya, aku harus makan Dicobain dulu. Iya, Karena kalau nggak enak buat kita ya berarti nggak enak buat anak juga kan. betul. Sampai sabun, Bang. Dimakan. Bukan, maksudnya dipakai kalau ya kan? sabun. Ya kita kan lagi ngomong Oh, iya. makan. Maksudnya kayak Enak kali, enak. wah iya, creamy sih. Ya iya, nggak tahu lah cara buatnya gimana. Wah ini anak-anak pasti suka nih. Jadi selain
anaknya minum, bapaknya bisa minum. Tapi selamat loh kemarin. Apa tuh? Stand up-nya, show-nya laris semua ya. Viral tuh di Threads. Oh gitu. Iya, viral loh di. Ada yang nulis? Ada kan. Bilang apa? Mas Radit katanya buka show. Terus kursinya X, sold out. Sold out. Di restock, Buka sold out lagi, lagi. iya. Terbaik. Hanya lu doang bisa gitu. Itu doang. Oh gitu, ntar lihat deh. Oh ada di yang Threads nulis. viral dibahas. Hanya only Raditya Dika bisa seperti Waduh. ini. Buka show, sold out, restock, sold out lagi. Iya. Ya makasih. Apa itu yang beli bayaran lu ya? Enggak, karena di Threads pada penasaran itu kok bisa kayak gitu. Itu yang karena itu kayak konser musik. Iya. Dalam hitungan jam kan sold out ya. Oh menit sih. Iya. Iya kan 10.800. Enggak. Cuman ini teorinya ya, teori karena udah banyak yang bahas juga. Teorinya adalah karena ini IP lama yang dibangun dari mungkin 6 tahun lalu, cerita cintaku, cerita sebelku, dan sekarang cerita anehku. Nah kayaknya akumulasi dari orang yang nonton, ya mayoritas mungkin pada suka, jadi makin lama makin terakumulasi dan makin banyak. Itu aja sih sebenarnya. 10.000 cuma dapat hitungan menit. Iya sih. Itu bayangin kalau segitu tuh kayak separuh, kayak seper-10 GBK bang. Jadi kecil sekali ya kalau 1/10 ya. Nah, tapi itu kemarin dibahas di Threads. Oh dan iya, bagus. IPO ternyata trust tinggi bla 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 ya itu aja Iya, sih iya. selamat. Tapi anyway ngomongin soal anak nih. Oh, ya balik kan? lagi. Iya, ngomongin soal anak. Tadi kan lagi ngomongin show apa segala macam kan. Anak itu sekarang tahu loh Taylor Swift, tahu siapa lagi tuh, misalnya penyanyi Anakmu cewek apa cowok? cewek kalau yang suka Taylor Swift. Kalau anaknya Dr. Tirta gitu juga nggak? Udah punya idola belum mereka? Udah. Ya pertama CR7. Kenapa nggak Messi itu? Nggak, katanya ini beneran sengeselin. Aku tanya ke dia, kok kamu suka CR7? Karena dia belajar dari dedikasi latihan tiap hari. Jadi branding di TikTok sama YouTube Short. Jadi kalau anak tuh mainnya YouTube Short, kalau TikTok aku ban soalnya. Oke. Jadi TikTok hanya boleh nonton sama aku. Mereka nontonnya ya di YouTube Short itu di brandingnya memang Messi itu talent, si Ronaldo itu latihan. Jadi dia ngedolain itu. Padahal itu sebenarnya enggak kan, dia keberdoktrin di situ. Iya. Tapi yang ngeselin adalah, Pap, ini pertanyaan anakku. Pap bisa nggak sih Papa nggak lulu. Lulu. Jadi aku buat video yang stroke. Itu masuk ke video anakku. Terus di kelas, papamu kalau di rumah lulu nggak? Jadi aku tuh dibahas sama teman-temannya. Tapi sekreatif apa New Gen anak-anak dari temennya Dr. Tirta ini? Teman dari anak-anak Dr. Tirta ini. Sekreatif apa? parah. Kita ngeledekin kan kreatif tuh. Parah. Gitu. Itu jadi mereka itu nggak tahu kenapa mereka memanfaatkan teknologi dengan baik. Mereka tuh bisa ngebuat clipper dan editing post meme yang memang lucu. Oke. Dan kita mengira itu garapan anak kuliahan, ternyata anak SD, SMP, SMA. Makanya kita tuh kalau lihat terutama bola ya, sepak bola, hati-hati kalau kamu ceng-cengan bola di medsos karena bisa jadi yang kamu lawan tuh bocah. Iya, Anak masuk kecil. akal. Jadi Masuk sekreatif apa ya mereka seperti itu. Dan akhirnya disitulah aku membuat hipotesa ya teknologi ini sangat disruptif. Kita nggak bisa menghalangi perkembangan teknologi ke anak-anak kita, terutama yang usianya sudah produktif, usia udah sekolah 6 tahun sampai 15. Mereka kan pasti dapat teknologi. Nah, aku berpikir daripada mereka tahu hal-hal teknologi ini dari orang lain, aku yang ngajarin. Oke. Jadi aku akhirnya gara-gara lihat orang ngeditin videoku ekstrim, aku tanya sama mereka dan mereka jawab dengan baik. Dan mereka bisa jawab, mereka kayak gini, bola gini. Mereka juga main FIFA. Anakku yang pertama main FIFA, OVR 114 FIFA Mobile. Terus yang kedua dia sukanya main Minecraft. Jadi aku mikir daripada mereka main di iPad, karena kan konsolnya dikit, tak beliin di PS5. Nah, privilege-ku pakai di situ. Jadi mereka akhirnya ku kasih waktu bermainnya di PS5 dan mereka sekreatif itu. Aku tuh nggak bisa main Minecraft lagi karena pusing ya. Aku main RPG, game-game kayak gitu tuh paling di SD kelas 4, kelas 6. Mereka udah dari kelas 1 main kayak gitu. Dan yang Need for Speed aku main dari kelas 3 SD, kelas 4, dia dari kelas 1 kelas TK main. Gila ya. Dan akhirnya les yang mereka ambil kan aku membebaskan, nggak kayak aku dulu sama bapak aku diarahin akademik semua. Nah karena saking kreatifnya mereka terlihat dari YouTube Short bola itu keren. Anak zaman sekarang yang kedua kemarin trial les drum. Wah.
Yang pertama lesnya renang sama bola, nggak ada yang les akademik. Oh bisa barengan tuh di dalam air. Bisa polo air. Oh bisa ya ada. Bisa lah. Bener. Tapi yang ini bukan itu Bang. Iya, Ini drum dulu besoknya renang. Oh iya oke. Tuh sesepuh legend. Tapi emang teknologi udah berkembang, terus kita tuh ada di era dimana semua tuh banyak gitu, pilihan Iya. mainan banyak, pilihan hiburan banyak. Betul. Kadang-kadang kan bingung juga nih, berarti apa yang harus kita pilih kan? Oke. Nah, teman SMA gue, Ngapain? saya punya teman SMA yang dia punya perusahaan yang ngolah data itu, melihat data itu. Nah, kita panggil aja ya. Teman kita ajak SMA-nya ngobrol. anak kecil. Bukan dong. Bukan, teman SMA udah boleh dong. Bisa dong. Boleh dong. Oke, ini kita udah kehadiran. Ini teman SMA gua nih, namanya Drata. Drata Halo. itu CEO dari kompas.co.id. Iya. Itu di bidang apa tuh? Itu kita nyiapin data-data dari penjualan e-commerce. Oke, karena kita bapak-bapak itu memang pasti pakai e-commerce buat macam-macam kan, termasuk beliin mainan anak kalau gua. Oh, oke. Gue suka beliin mainan anak di situ, terus kadang-kadang misalnya ada yang pengen ngemil apa, gue pasti beli dari e-commerce juga. Iya. Berarti lo simpan semua datanya ya? Ya, khususnya produk FMCG sih. Oke. FMCG itu makanan minuman, produk skincare, beauty, mom and Oke. baby, gitu, kesehatan, yang Oke. kayak vitamin tuh. Aduh, Di situ fokusnya. senang banget kedatangan Drata karena ada fans Liverpool dan fans MU di sini. Aduh, saya- Kenapa nggak bilang dari awal? Ini bisa Nah, kalau ini nggak bisa, kalau ini nggak bisa. Ada Seru tuh baru kalah banget. kemarin. Iya. Seru banget. Mana Sesko kalah kan kemarin. Iya. Kalau ini nggak ada. Seru Kalah Anda. banget ini. Ya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Kalah kan kemarin. Siap. Sudah kalah aja masih belagu loh. Enggak, tadi Enggak. gini. Enggak. Tadi kan dia datang lebih dulu, 1 jam lebih awal. Gue temenin ngobrol tadi depan. Gimana MU Drat gitu kan. Kemarin tuh kalah ya gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa mainnya kan bagus. Ya, itu ngomong di Twitter. Itu. Anakku itu benci banget sama MU. Oh gitu. Iya, kemarin Karena temennya ada bapaknya. yang iya karena bapaknya jelas. Tapi ku kasih doktrin ini pernah dihajar 7-0. Kemarin temennya pakai Onana jadi kiper. Habis dibully sama dia. Temennya pakai warnanya apa fantasy? Jersey. Oh, jersey. Wah, Pakai iya, jersey iya, Onana iya. pas futsal ya, dibully. Nggak masuk tim juga tuh. Nggak masuk kemarin. tim. Padahal Onana di Inter bagus ya. Iya. Nggak tahu, semua pemain kalau di MU kan jadi jelek. Ini podcast MU nih, ini mau dibantah nih MU-nya Enggak, hari ini. karena anak- Salah nih gue di sini ya. Anakmu yang ketiga dukung siapa? MU, David De Gea, kiper. Anak kecil disuruh dukung MU. Jadi gini gue luruskan. Dulu gue nonton bola sama dia hanya nonton MU. Oh. Jadi gue emang hanya nonton MU, sengaja karena anak gue yang cowok lahir. Oke. Kalau ada yang ngasih hadiah ulang tahun nih bola, kasih Chelsea, gue balikin lagi ke yang ngasih. Oh, berarti lu udah membentengi. Udah gue bentengin, jadi hanya kenal MU dan yang lain. Ya, gitu. Oh, berarti memang new gen ini anak-anak sekarang ini semua tuh tergantung bapaknya. Dan kita jadi lebih dekat sama anak ya, Anak, bisa sambil iya. nonton bola Oh, enggak, bareng. enggak. Anakku dukung Madrid tak bebasin. Kan? Kok kurang triknya kurang? Iya, triknya kok bisa kurang. anaknya lolos nggak dukung Liverpool? Awal mula saya cekokin Liverpool, terus dia ngecek YouTube Short. Liverpool 2 kali kalah di final. Oh iya. Udah iya, habis iya. itu, oh ternyata tim dukungan papa kalah sama ini. Dia dukung yang itu. Karena katanya semua yang bisa kalahin papa saya dukung. Ya Allah. Tapi bapak macam apa mengizinkan anaknya dukung MU? Kenapa? Anda nggak peduli sama mental health-nya? Enggak di Iya, zaman iya. itu kan juara-juara terus. Enggak lah, enggak lah. Kenapa lo biar dukung? 10 tahun loh dia nggak juara IPL. Iya, anak gue 11 tahun kan sekarang. Oh, 13 gitu. tahun udah. Nah, Iya 11 tahun ya. Jadi dia gunain e-commerce pasti buat beli jersey. Saya tahu tuh otak-otaknya ya kan. Tapi kan Liverpool dulu ada masa lama nggak menang juga. Ya tapi kan saat itu anakku belum lahir. Oh, I see. Iya, udah jago, udah Sekarang udah klub, jago. udah. Ada Real Madrid juga, adiknya juga dukung baca. Gak ada tuh anak-anak sekelasku yang lihat dukung MU cuma satu gara-gara bapaknya dukung MU. Oke, data penjualan jersey. Oh, iya, data penjualan jersey. Bukan. Kalau e-commerce sendiri, berarti lo tahu semua data e-commerce? Khususnya FMCG. Oh, FMCG. ya. Karena lo lihat dari tarikan datanya. Ya, jadi kalau lihat di marketplace kan ada tuh data jumlah produk Ya. terjual. Nah, gue bikin sistem tiap hari ngambilin itu. Dia ambil barang ya? Tiap enggak, jumlah Oh. angkanya, produk jual ini berapa. Hari ini misalnya hari ini 1000, besok kita lihat 1100. Oh, berarti kan sehari kejual 100 kan. Nah, itu gue ambil terus. Oh. Perusahaan gue ambil. Berarti lo lihat data marketplace, ini perusahaan lo, selisihnya berapa nih, masukin. Sekarang lo Masukin. punya database yang Yes, gede banget. yes. Oh, jago Betul. juga ya. Itu Keren.
Kan kau berbisnis kan? Wah betul. Nah. Ya udah kita berbisnis aja. Langsung lanjut. Jangan. Menarik. Tapi sepatu juga ada berarti. Sepatu belum bisa, tapi bisa kita ambil untuk data yang ke depan, ke moving forward ya. Kalau yang ke belakang belum nyimpan, tapi bisa kalau mau bisa gua ambilin mulai besok gua ambilin. Nah, karena tesisku soal itu. Tesisku tuh kaitan antara influencer dengan penjualan sepatu. Apakah influencer itu efektif dengan jumlah follower untuk mengupdate beberapa sepatu? Oke. Kaitanku juga data soal itu, tapi data yang ku ambil data-data influencer. Terus engagementnya berapa? Ku cek. Berarti ya. Ku berikan gabungin perlakuan. data sosial media dong, berarti betul banget. engagementnya. Diraih dengan data e-commerce. Tapi e-commerce-nya yang hijau tau pas itu. Data e-commerce-nya manual di Data manual dalam waktu 7 hari, terus dikasih perlakuan, diteliti mana yang lebih efektif, terus bandingin P 0,05. Berarti sampling. Betul. Wah, cos kita. Nah, untuk kali ini nggak apa-apa ya. Enggak. Tapi tetap MU Liverpool ya, tetap. Nggak apa-apa kalau itu. Kalau soal cuan saya bisa nomor 2 kan itu. Oke. Berarti lu punya apa algoritmanya, punya sistemnya, punya apanya sehingga kok bisa lo kumpulin semua marketplace lagi kan? Betul. Jadi Gokil prinsipnya kan apa yang kita bisa lihat pakai mata itu kita sebenarnya bisa secara manual kita bisa tulis kan. Nah, gue bikin robotnya lah yang tiap hari ngeliatin, Scrap data. Iya, Data scraping namanya. Orang data ini. Data scraping. Data scraping atau data crawling gitu. Nah, yang susah emang nanti pas kita mengolahnya, kita bersih-bersihinnya. Nah, itu dan terakhir tuh bikin insight sama rekomendasinya apa. Lo sampai ke rekomendasi segala. Oke, betul. kita ngomongin insight dulu ya. FMCG, trennya seperti apa? Wah, ini sejak pandemi itu kan emang orang pindah kan. Itu kata kunci di sejak pandemi. Nah, makin kesini yang katanya makin susah, tapi tren FMCG, penjualan FMCG itu naik terus. Tapi di kemasan apa ini? Ini penasaran. Bener nggak hipotesanya bahwa FMCG yang naik by data itu di kemasan yang kecil-kecil, bukan kemasan gede-gede? Enggak, semua kategori yang FMCG ya, itu semua naik. Di semua kemasan apapun? Ya, semua naik. Jadi itu yang menarik. Cuman emang yang paling gede yang skincare, itu gila. Oh iya? Skincare tuh gila banget kenaikannya. Itu true ya? Itu benar. Jadi skincare tuh gila. Tapi makanan minuman sama gilanya. Oke. Gitu. Oke. Kalau ini behaviornya, ini penting nih buat marketer nih. Kita mau jualan barang, perilakunya apa yang berubah dan trennya ke arah mana? Nah, ini supaya nggak salah. Jadi udah bawa kerepeannya nih. Terutama dokter aja nggak bawa catat. Nah, iya dong. Lu bawa? Nih niru bawa bawa catatan kan? Bawa catatan. Nggak apa-apa. Tapi baju udah cukup dokter dong. Iya dokter. Lumayan. Setelah saya kulik tadi bapaknya dokter, pantas bajunya kayak gitu, tulisannya juga gitu. Berarti bukti parentalnya berhasil. Oh iya gitu ya? Parenting berhasil. Meniru. Oke. Nih gue ada ini di sini nih kalau. Oh lo nggak bisa ya dia mau konsultasi tadi barusan. Sesepuh. Tarik napas. Lanjutin tadi gimana? Tapi menarik tadi kita ngomongin makanan minuman sehat kan sebenarnya, gaya hidup sehat. Betul. Itu yang menyenangkan ternyata mungkin edukasi sosial media juga ya, kayak Dr. Tirta mungkin banyak edukasi tentang kesehatan. Itu penjualan makanan minuman sehat itu rata-rata setahun terakhir ya terutama itu naiknya di atas 65% semua. Dibandingkan tahun lalu. Jadi kita ambil semester ini Januari sampai Juni kita bandingin nih sama semester tahun lalu, satu tahun lalu. Iya, kan? Ya. Itu naiknya tuh penjualannya itu 65% minimal. Ya itu naik 65%. 65% tuh gede loh, bro. Gede. Kalau kita mau lihat di bagian minuman sehat lah ya, itu sampai 111% naiknya penjualannya. Jadi kalau kita ngelihatnya, jadi insight-nya adalah awareness-nya siapapun lah, awareness orang Indonesia mau dia parent atau mungkin kan sekarang yang suka belanja juga udah Gen Z juga ya. Itu adalah awareness terhadap produk kesehatan itu tinggi. Artinya kalau growth-nya gede, maka opportunity ada gitu ya? Ya, jadi dari pengetahuan konsumennya tinggi, tapi juga dari si produsennya, brand-brand udah banyak ngeluarin produk-produk makanan minuman yang sehat-sehat itu. Tapi kan data lo bukan dari sisi supply kan, dari sisi pembelian kan? Dari sisi iya. Iya kan, artinya kan kalau jumlah produknya yang di market makin banyak, kan tuh karena brandnya juga memproduksi makanan minuman. Gitu loh. Sehingga yang beli juga merespon gitu. Jadi dua-duanya nih awareness-nya naik. Terus kita juga ambil dari komposisi misalnya kata-kata, keyword-keyword yang kan sekarang kalau lihat di e-commerce tuh judul-judul produk panjang banget ya. 15 kata tuh. Nah, itu kata-kata kayak organik, gluten free. Itu masuk. Itu banyak yang pakai dan itu penjualannya juga naik.
itu tuh keyword itu tuh ngaruh dalam faktor si pembeli tuh beli barang apa enggak, dia membeli barang gitu. Bagus nih insight-nya nih. Berarti kita bisa ekstrapolasi itu ke brand-brand apapun yang kita mau keluarin kan. Betul. Apakah kita cukup health conscious nggak gitu. Betul. Tantangannya sekarang untuk apparel tuh gimana nyambunginnya tuh kalau lu mau soal sepatu kan misalnya gitu kan. Iya, kalau yang sepatu terkaitnya tentang olahraga. Kalau dari data yang gue sedot kan belum. Ya. Aku ngambilnya tapi gak dari e-commerce ini. Patokanku Asia Pasifik. Data paling mentahnya kan gampang banget Statista, cuma $100 kan. Kita ambil ternyata habitnya tuh convert ke situ. Sepatu yang paling laris di kalangan umur 25-30 itu sepatu yang buat sport. I see. Dan kita sebenarnya sudah prediksi, relate ini nyambung dari tahun Iya, 2023 bahwa hipotesa orang Gen Z yang akan olahraga outdoor itu akan meningkat. Dan parents sekarang itu justru mengajak anaknya untuk liburannya outdoor. I see. Makanya sekarang nanti habitnya tuh apparelnya family center. Jadi bapaknya pakai apa, anaknya juga akan beli versi kecilnya. Oke. Sama kayak sekarang tren anak muda udah nggak minum alkohol tuh secara global kan. Secara global kan turun. Jadi konsumsi kopi. alkohol. Ya, Jadi kopi itu yang naik naik. banget kita juga. Terus pembelian, tren pembelian, behaviornya apa? Dia beli barang biasanya yang kayak tadi dokter kita bilang harga lebih murah atau dia belinya bonus atau apa sih? Jadi kalau kita lihat di e-commerce tuh salah satu enaknya kan paling gampang nyari produk diskon ya. Iya, benar. Jadi itu trennya juga naik itu sampai 50% lebih, 50 sampai 75% itu naik. Dan Nyari itu diskon. dan itu yang paling gede orang beli di diskon 50 sampai 75%. Oke, menarik. Gitu. Ya, Nah, yang menarik lagi karena ada biaya ongkir gitu kan. Orang mungkin belinya maunya sekali banyak. Makanya yang dibeli tuh produk-produk yang bundling yang udah satu karton, Nah, yang sama beli persis. dua. Datanya sama. Oh iya. Deh. Karena begitu beli banyak kan ongkirnya sama. Iya. Oh. Atau bahkan ada yang ngasih kalau beli 200.000, 400.000 free ongkir. Iya. Mending orang beli langsung banyak. Apalagi ini produk FMCG kan fast moving. Mending dia nyetok daripada dia beli nyicil-nyicil kan. Itu terjadi juga di jasa cuci sepatuku. Sekarang yang diminati bukan diskon 20%. Mereka lebih seneng bundling kayak pay one get two, Iya, pay two betul, get three. Itu betul. lebih mending efektif dibandingkan kita ngasih diskon di bawah 50%. Tapi secara margin masih terjaga. Masih terjaga. Jadi kita main quantity. Iya. Dan sekarang geser, aku nggak tahu. Pertanyaanku adalah bener nggak dari yang aku bahas sama teman-temanku itu menengah itu gesernya dua antara mereka ngincer diskonan atau sekalian mereka naik ke atas. Iya, betul ya? Betul. Oh, itu benar. Betul. Jadi nggak boleh tanggung. Jadi kalau mau yang mahal, ya udah mahal kalian. Itu biasanya kita kelihatan tuh yang gede di bawah, gede di atas gitu. Oh Volumenya. wow. Yang di tengah nanggung itu berarti apa? Itu tergantung tipe produknya. Makanya ini harga tengah atau ada satu nominal yang nyata Oh enggak, gitu. jadi kan biasanya kalau fast moving itu kan range produknya banyak ya. Nah, begitu ada yang value-nya tipis-tipis, tapi dia harganya itu juga di tengah-tengah, nah itu agak-agak sulit tuh. Iya, betul. Jadi mending nge-brandingnya yang lebih luxury sekalian gitu. Atau yang bawah sekalian Atau dia bundling. tempur di bawah. Ya, berarti gitu. bener. Sebenarnya menjawab pertanyaan Dr. Tirta tadi kok show gue bisa laku tuh karena memang secara pricing kita juga dianggap relatif lebih murah untuk 325 ya. 275. Oh, 275. Jadi emang bener main quantity juga sih. Iya, bener. Kita juga main di situ gitu. Sama quality sih gue lihat. Lu kan ya salah satu Value ya. iya, Double value. quality-nya, quality-nya beda. Jadi gue lihat lu tuh main di quality-nya udah terjamin Iya, tier A. gitu. Kayaknya harga tiket itu kan juga bukan yang murah menurut gue ya. banget. Bisa Secara buat- relatif dianggap lebih murah mungkin karena apa namanya? Dan yang didapat quality tapi kan Tier A. premium. Mudah-mudahan ya. Nah, itu yang menurut gue sama sih behaviornya. Quality premium, harga affordable. Oh, oke. Affordable, kita sebutnya affordable luxury lah. Tapi benar kan kalau dari teman-temannya nutrisionis, ada beberapa nutrisionis bilang sekarang parent zaman milenial itu lebih memilih yang rendah gula buat anaknya. Iya. Benar di situ. Iya. Ya, sesuai itu, Kata-kata tadi sesuai. less sugar, no sugar, Ya, benar. rendah gula, itu organik, gluten free, itu yang paling banyak. Ya, itu dari berarti keyword-keyword habitnya itu. sama. Dan kalau misalnya kayak bebelak dia rasanya tetap creamy, itu jadi poin plus lagi ya. Karena dulu tuh argumennya itu loh. Kalau sehat berarti biasanya nggak enak. Iya, plain, Iya nggak sih? biasanya plain banget gitu, nggak enak. Dan gitu kalau rasanya, ya dan ya itu gara-gara beberapa produk-produk yang enak itu kan manisnya tinggi banget. I see. Nah, jadi mereka sangat secure di gula. Itu sebenarnya tapi habitnya kita lumayan telat. Kalau di luar negeri, kita kalau beli dimanapun itu kandungan gulanya udah diderajatkan 1 sampai 4.
di supermarket. Jadi grade yang hijau itu 1 berarti gulanya Di mendekati 0. supermarketnya. Ya, di Singapura luar ya? negeri, Singapura, Oh, iya, iya, Jepang, gue liat konten semua ada kontennya di tuh, situ. bener-bener. Di Indonesia baru di salah satu supermarket, sebut saja Superindo. Ya. Kalau di Superindo itu, Oke. ini bukan promo, tapi honest review ya. Iya, iya, iya. Untung lagi kau dapat di sini. Iya. Jadi itu di levelkan 1 sampai 4 gulanya. Jadi orang tuh yang mau beli sudah tahu resiko 1 sampai 4 dan mereka nggak bisa marah. Dan sekarang minuman-minuman yang kalau di food court, kalau kita sadar, nggak tahu Mas Dika lihat apa enggak, salah satunya beberapa brand tuh diliatin kalorinya. Minuman Oh, iya? kayak Bus. Hah? Pernah minum Bus? Iya, iya, jus Itu Bus, kan ya. ada kalorinya. Dia Oh lihat iya, dia di di menunya. di di menu. menunya. Oh, iya, dulu nggak benar, pernah benar, kan. Dulu benar. kan kita selalu cek minum apapun nggak ada KCL itu ada. Bener-bener. Dulu tuh Bus pertama kali buka kan di Australia tuh. Iya. Sempat nyobain tuh pas pertama kali buka. Nggak ada tuh. Kalorinya. Nggak ada. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Pas kemarin aku ke Korsel aku lihat minumannya ada kalorinya. Iya. Jadi habitnya tuh kayaknya nggak ada di Indonesia doang. Makanya pas dilihat sukrosa mendekati 0, ya ini memang habitnya. Karena yang dilawan tuh lagi gula tambahan. Jadi anak kecil tuh silakan ngambil gula alami karena aktif, tapi gula tambahannya yang dipres banget. Tapi ini menarik sih, karena kita ngomongin parenting ya, bapak-bapak, anak-anak gitu. Kadang kan kita juga suka ngobrol sama anak-anak ya soal kayak gini-gini. Kayak mereka kan makan manis-manis, coklat tuh seminggu sekali. Iya. Atau kalau lagi ada event tertentu di mana mereka Iya. dapat reward, seperti yang dibilang Betul. kan, dapat. Anak gua yang paling kecil itu kalau kita kasih tanpa reward atau apa nggak mau dia, Sama. karena dia bilang itu gula pah gitu katanya. Iya. Itu umurnya 4 tahun dia. Iya. Oh ya? Iya, 4 tahun. Jadi udah bisa memahami anak-anak kecil pun gitu. Itu setuju. Karena yang kemarin aku kasih dia es krim manis gak mau. Dia lebih seneng minum, yang kelihatan tuh minum air mineral. Iya, betul. Kita kan karena kan di orang Jawa, karena aku kebiasaan di Jawa Tengah DIY, kita kalau makan pasti pakai teh manis. Iya. Dia nggak bisa. Oke. Terus dia minum susu selalu pagi dan siang dan malam. Jadi ngikutin habitku yang susu protein. I see. Itu beneran. Jadi karena dia lihat bapaknya, makanya kan habit bapak itu bener-bener ditiru. Makanya aku sangat malas banget kalau ada bapak-bapak perokok ngerokoknya di rumah. Karena itu beneran jadi motivasi mereka nanti di masa tua. Oke, I see. Makanya pas dikasih susu ya dia minum itu karena dia lihat bapaknya minum, dia minum. Oke. Jadi copy mechanism. Iya. Setuju ya? Setuju. Dan itu relate ya? Iya, relate. Setuju. Dan ya gue juga di rumah kan emang anak-anak gue juga sama, ikutan basket, ikutan bola. Gue sama istri juga sekolah olahraga kan, lari juga, tenis gitu. Jadi emang kebiasaan di dalam keluarga nentuin Iya. makanan minuman apa yang kita konsumsi tuh ke bawah Relate. ke anak sih. Bener, Oke. akhirnya nyarinya air putih dulu Iya. gitu kan. Habis olahraga carinya susu. Betul. gitu. Dan kita kan sering kayak marah-marah di medsos kan, kayak beberapa bapak-bapak, kamu nggak mau makan? Ya bapaknya kayak gitu kok. Iya, iya, iya. Jadi kalau marah sebelum marah ke anak, kau marah sama diri sendiri lah. Nggak boleh ngegas, nggak boleh ngegas. Itu alasan pertama aku tuh. Kalau kamu pengen anakmu sehat, ya kamu jangan makan fast food di Iya. depan anakmu. Iya. Oke. Gitu. Kalau kalau anakmu sehat, jangan ngerokok depan anakmu. Mau anakmu minum susu, ya kamu minum susu. Nggak mungkin logis soalnya kamu jarang minum susu, anakmu mau minum susu tuh nggak mungkin. Iya lagi sih. Berarti apakah apa yang kita lakuin di dalam rumah itu bisa ngalahin pengaruh yang mereka dapat dari pergaulan mereka di luar? Wah, aku setuju sekali. Oh, bisa berarti? Wah, benar itu terjadi di aku karena itu terjadi banget habit. Ini contoh deh, kalau ngambil rapot ya, ngambil rapot itu gantian aku gantian sama mamanya. So, di satu sisi anakku tuh bener tanya, Pak ini besok yang ngambil rapot siapa? Aku. Ya mereka tuh seneng walaupun aku jadi ceng-cengan kakak kelasnya. Dia tuh pas aku ngambil rapot dia di belakang seneng. Dan itu menjadi tiru, oh bapakku berani nih tampil. Akhirnya ketika di kelas ada siapa yang mau jawab duluan, anakku ngacung pertama. Oke. Jadi ternyata keberanianku untuk datang ngambil rapot itu membuat anakku copy mechanism ketika ada siapa yang mau pertama, leadershipnya ada. Oke. Jadi kalau misal bapaknya nggak berani ke kelas, bisa jadi jangan marah kalau anaknya tuh nggak mau tampil. Ya karena bapaknya aja nggak tampil, ngapain aku harus tampil? Make sense sih. Tapi itu yang gue lakukan juga untuk, makanya gue manggung di acara sekolah Iya, anak waktu iya. itu. Karena sekolah anak bikin acara internasional, terus orang tua dibolehin ngeband lah gue sama orang-orang dari parent-parent mereka yang lain kan. Iya. Dan dengan niat bahwa supaya anak berani naik ke atas panggung. Dan mereka bener loh, gara-gara itu jadi Iya. naik ke atas panggung. 17-an kemarin si Alea yang anak yang cewek itu dia nari-nari gitu. Aca anak cowok yang paling kecil jadi kuda lumping dia. Nggak, bener-bener kuda lumping dia.
Gini, Dia tahu dari mana kuda lumping? kan sekolahnya yang bikin Oh, bikin acara, oke. dia kuda lumping gitu, dia naik kuda lumping. Dipecut juga. Enggak sih. Makan beling sih ya? Oh, makan beli. Tapi happy dia menjalani Happy. role kuda lumping itu ya. Happy. Dan Kan itu- tampil. Dan itu Tampil, gak ya. kejadian di aku doang. Orang tua seangkatan anakku itu juga kayak gitu. Setiap futsal mereka datang, gantian datang. Iya, Cuman benar. anakku tuh takut kalau aku nonton dia futsal. Karena Takut salah. Oh, itu juga emang bakal dimarahin. Dia tahu aku ngegas. Nah itu loh makanya aku bilang apapun di medsos tuh telan. Nah videoku tuh udah nyampe ke anakku. Jadi dia kalau main beneran dia ngomong, "Pah, bisa nggak kalau next game futsal papa nggak usah datang." Emang ngapain sih? Berdiri gini, berdiri. Dia beneran, aku nggak ngomong apapun, nggak, aku bukan tipikal orang tua murid teriak. Dia aku jadi lebih deg-degan Oh, kalau papa nonton. oke. Wah, under pressure. Iya Pak, takut digas. Jadi dari situ aku bilang, oh ternyata di medsos videoku nyampe ke dia. Iya, Makanya sih, kena itu ya. efek negatifnya di situ. Tapi bilang nggak bahwa persona medsos tuh beda loh. sama Nggak paham persona- dia pasti Oh. belum paham personal branding seusia 9 tahun. Oke, Dia nganggap apa yang di medsos tuh ya beneran. Makanya ya itu aku nyeselnya video yang gas-gas tuh sampai ke dia. Jadi akhirnya pas futsal tuh dia ada perbandingan yang ngomong tuh pelatihnya sama orang tua murid lain. Alfa itu Pak itu kalau ngomong Mas Tirta, Alfa itu akan lebih enjoy kalau Pak Tirta nggak datang. Oh iya, ini statistiknya dia lebih bagus main jadi back, dia defender kalau dia Pak Tirta nggak datang. Oh, digituin. Oh gitu. Ada datanya ya. Ada, karena pelatih kan, pelatih dibayar kan, pelatih fans MU lagi. Wes. Wah, Nah, itu karena itu kayaknya. Tapi dia lebih enjoy kalau nggak ada aku. Semprot, maaf. Ya pelatih juga enjoy nggak ada fans Liverpool datang. Itu kayaknya bener. Mau pindah aja. Enggak, Enggak ya? Anak-anak dia masuk liga sepak bola. Oh ya, junior. Yang kan sekarang ada yang Yang bungsu banyak. berarti ya? Ya. SSB. Kan Karena- itu rutin top Berarti score. bener ya anak-anak zaman sekarang ngikutin hobi bapaknya kan? Iya. Nggak kayak kita dulu. Bener. Menang terus nggak tapi? Lumayan, menang. Udah pakai udah angkat trofi. Wah, berarti Udah beda angkat ya. trofi. Ya itu. Ya nggak apa-apa itu hiburan anaknya kan. Oh. Setidaknya anaknya kan ngangkat trofi walaupun timnya cuma ngangkat apa itu kemarin Summer League, Konami Cup. Waduh, antar fans nih, antar fans. Dokter Tirta terakhir nih buat Drata nih, ada yang mau ditanyain nggak? Nih, lumayan seru nih. Kalau ininya dia nih. aku dari data karena aku ngajar soalnya, passionnya ngajar. Aku mau tanya soal habit makanan ultra processed food. Ini nggak tahu nih masuk nggak? Wah. Tinggi nggak demand yang ultra processed food? Karena jujur aku lagi menggalakkan agak kurang-kurangnya ultra processed food di anak kecil. Oke. Nanti harus dicek detailnya, tapi memang tren makanan minuman semua naik sih sebenarnya. Nah, Oh, itu. sehat, overall sehat, naik. ataupun tidak sehat. Aku nggak berani bilang sehat atau nggak sehatnya ya. Oke. Tapi semua pilihan kan? Iya, semua pilihan Semua tuh emang pilihan naik. Jadi naik. lebih ke behavior untuk belanja online-nya memang tinggi, terutama untuk produk FMCG ya. Itu tetap Aneh semua juga ya. naik. Jadi nggak berani bilang switch behaviornya, tapi bahwa kesadaran terhadap produk-produk sehat itu naik, itu benar. Oke. Tapi bukan berarti yang Ultra yang ini itu turun. Itu Tapi nggak kalau untuk beli barang mentah atau barang mateng, karena ada beberapa parent tuh yang mereka beli bahan makanan kayak ayam tuh breast boneless itu dari e-commerce. sama. Ya. Aku nggak Kita tahu. juga sekarang sayur juga. even yang ya frozen food kan dulu kan kita image-nya untuk ngirim barang frozen kan kita Susah. susah kan. Sekarang udah gampang. Makanya juga pembelian frozen food itu juga naik. Iya, terutama dada tanpa tulang. Seru banget. Oke, ada lagi yang mau lo share? Mau naik sedikit aja. Boleh? Hah? Kalau sebenarnya kalau makan itu ada yang dilarang nggak sih? Nah, nih. Kalau gue soalnya mikirnya semua boleh. Jadi kacamatanya lebih banyak yang dicicip, kayaknya lebih merasakan dunia lah gitu. Kalau Nah, dari aku sendiri sih sebagai ya orang kesehatan ya, yang ayah dan bapak, ya aku nggak pernah ngelarang anakku makan apapun. Tapi ada beberapa yang aku kurang-kurangin adalah ultra processed food. Aku selalu mengedukasi itu di meja makan. Kamu kalau makan itu jangan sate ayam terus. Kamu harus sering gonta-ganti. Kalau nggak gigimu nggak tumbuh. Loh serius gigi nggak tumbuh? Selalu aku mencontohkan diriku. Gigiku tuh copot 3, tak gituin. Karena makanku kanan terus, dan aku dulu makan kecilnya suka wah iya nggak mau copot tahu. Nah, aku mencontohkan hal yang buruk pada diriku aja, gigi. Terus yang kedua, mereka pengen tahu, mereka tuh lucunya aku ngetes beneran. Kenapa aku nggak suka ngasih soft drink? iya. Ceritanya adalah mereka tuh nggak pernah tak kasih awal.
That's it. Dari awal mereka tuh nggak pernah minum sampai suatu ketika aku tuh ngetes, aku pesen fast food sama yang gratisan Soda kali ya. soda. Anakku yang pertama itu tanya beneran, rasanya kayak apa? Minum dilepeh. Iya. Karena Sama. nggak pernah. Jadi apa yang harus kita hindarin adalah memang makan makanan tinggi gula, minuman tinggi gula, es teh jumbo salah satunya. Itu anakku nggak suka banget. Terus kedua makanan-makanan ultra processed food. Kamu boleh makan kalau di gunung, tak jawab gitu. Misal di gunung kamu Lebih gampang di lebih fast food nggak apa-apa, cepat. darurat. Tapi kalau di rumah enggak. Yang ketiga makanan-makanan yang bersoda, minuman bersoda dia nggak mau. Oke. Tapi memang kalau udah lama abstain dari makanan kayak gitu, begitu masuk lagi Aneh. itu aneh loh. Aneh, manisnya. iya benar. Iya nggak sih? Benar. Sama gue juga, anak gue kalau beli yang paket hemat gitu, minumannya Iya, jadinya nggak diminum tuh juga. Oh. Kita kan terbiasa untuk didikan yang jangan buang makanan minuman Iya, ya. Nanti betul. bingung tuh kalau udah ada. Ya berarti trennya udah ke arah situ guys. Kayaknya Tapi ada sesuatu yang Opportunity habit nih. seneng tuh adalah anakku makanannya lebih variatif dari aku. Iya. Satu sifat yang anakku bisa aku enggak adalah dia tuh kalau makan makanan yang nggak suka tetap ditelen. Tapi setelah habis baru dia ngomong ke bapaknya, "Pak ini nggak suka." Oh, Nah, bagus. aku nggak kayak gitu. Bagus, bagus. Nah itu adalah ajaran sekolah. Ah. Karena di sekolah kan sekarang full day. Ada Iya, makan siang ada kan. makan siang, Nah iya. itu ajaran gurunya adalah, dan ini makanya aku tuh ada efek positifnya full day school itu adalah di siang hari suka nggak suka harus habis. Begitu nggak suka baru komplain di rumah. Jadi bukan nggak mau boikot, dia harus belajar menerima. Nah itu ada efek positifnya. Tapi kalau yang fast food dia pasti nolak. Jadi selain kita menghindari atau mengurangi ultra processed food dan minuman tinggi gula, tambahan gula tuh kita harus memperbanyak makanan-makanan yang bergizi terutama protein. Karena protein ini adalah zat pembangun tubuh secara awam ya. Tetapi anak kecil itu butuh sel yang dibangun, terutama otak. Nah inilah yang membedakan orang stunting apa enggak, adalah soal nutrisi. Semakin bagus kandungan proteinnya, apalagi DHA ya, yang ada pada otak, itu akan membuat perkembangan otaknya bagus dan fisiknya bagus. Itu alasan kenapa kalau di tumbuh kembang buat teman-teman parent ya harus rutin ke tumbuh kembang untuk melihat apakah pola pertumbuhan anaknya itu sesuai dengan garis tumbuh kembang anaknya. Supaya nanti nggak telat. Soalnya memberikan protein terutama ya kayak DHA dan teman-temannya atau omega 3 itu di waktu kecil dengan di waktu gede itu beda nanti. Di waktu muda, di waktu anak kecil itu dari usia 6 sampai 12 tahun itu adalah waktu golden period untuk perkembangan otak dan fisik. Orang parent yang financial proper itu rata-rata privilege-nya dimanfaatkan buat nutrisi dan gizi bagi anaknya. Itu alasan kita bilang ya, kalau kamu punya uang, parents-nya cukup, sediakan nutrisi yang terbaik buat anakmu selain pendidikan. Karena di balik nutrisi itu kayak senjatanya supaya dia fisik dan otaknya berkembang dengan bagus. Protein, DHA, omega 3, kalsium, D3, decit. Sama pencernaan juga harus. Nah kalau pencernaan ini benar. Kalau aku kan ini ada kubu kanan kiri. Aku nggak tahu kubu kalian ya. Jadi kalau di sekarang tuh ada tren kubu plant based, kubu carnivore based. Aku harus ngomong real. Nah aku kubu yang makanan variatif. Jadi anak kecil harus tak kenalin dengan banyak-banyak makanan. Kayak contoh gado-gado, ada kacangnya. Terus habis itu sup kacang hijau. Terus aku kasih tahu ada daging ayam, daging sapi, daging bebek. Jadi mereka kenal banyak makanan sehingga itu akan bagus buat mikrobiom di usus. Tapi ada beberapa orang yang mengenalkan anaknya pure plant based, ada yang carnivore itu di luar kuasa aku nutrisionis. Oke. Tapi kalau yang susu ini tergantung laktos. Nah kebetulan pas poli tumbuh kembang anak, aku disarankan anakku dilengkapi dengan susu. Itu beneran tuh yang ngomong poli tumbuh kembang anakku 2 orang. Oke. Wah seru banget. Terima kasih Dokter Tirta. Terima kasih Drata udah mampir ke sini. Thank you. Kalau ada yang mau tahu lebih lanjut nih soal kompas.co.id ya. Oh iya, boleh ke website kita kompas.co.id, compas.co.id. S-nya 1. Iya. Kalau banyak kan kedinginan nanti. Iya benar. Oh, kesini. Pinter itu ya. Kalau kedinginan kayak Liverpool kucuk kan. Iya, kalau MU kan di dasar kepanasan. Iya banget. Oke, Ya, thank you ya asal gitu aja, semua. ntar bisa. Terima kasih yang udah nonton.